Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, untuk pertemuan ketiga kita masih menggunakan video. Kita belum bisa bertatap muka langsung. Ya, mudah-mudahan di pertemuan keempat kita bisa langsung bertatap muka kita sehingga berdiskusinya akan lebih intensif ya. Baik, untuk kuliah ketiga, filsafat pengetahuan ilmu dan sains ini ada pembahasan tentang filsafat menurut epistemologi, filsafat dan ilmu filsafat, objek material dan objek formal filsafat, metode berfilsafat, cabang-cabang filsafat, ciri-ciri berfilsafat, dan manfaat berfilsafat. Istilah filsafat itu berasal dari bahasa Yunani kuno tentunya, yaitu filosofia. Di mana filosofia ini gabungan dari dua suku kata, yaitu philein, yang bermakna cinta, hasrat yang besar, yang berkobar-kobar, atau sungguh-sungguh. Sedangkan yang keduanya yaitu sophia. Sophia itu wisdom, kebijakan, kebijaksanaan, kearifan, kebenaran sejati atau kebenaran yang sungguh-sungguh. Jadi, secara arti kata, filsafat adalah hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Seiring dengan perjalanan waktu, akhirnya diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, seperti filosofik, itu bahasa Jerman, Belanda, dan Perancis, lalu filosofia, dan falsafah atau filsafat itu bahasa Indonesia. Ini banyak yang menyangka bahwa falsafah atau filsafat itu dari bahasa Arab. Itu bukan ya, karena di kata bahasa Arab itu tidak ada kata falsafah atau filsafat ya. Nah, dengan demikian, filsafat ini dapat diartikan sebagai hasrat yang kuat, keinginan yang kuat, atau kecintaan akan kebenaran yang hakiki atau sesungguhnya. Dari arti sederhana, ilmu filsafat, tadi ini kata filsafat ya, filsafat, hasrat. Ilmu filsafat, ada kata ilmunya. Jadi ilmu filsafat berarti kan objeknya filsafat. Ada ilmu tentang filsafat. Jadi dengan demikian ilmu filsafat adalah ilmu yang mempelajari tata cara mencari kebenaran yang hakiki atau yang sesungguhnya tentang sesuatu dengan hasrat yang kuat atau penuh kecintaan. Kalau dari prodi FKM, ya, kesehatan masyarakat, tentunya sesuatunya ini disesuaikan ya, sehingga tentang kesehatan masyarakat. Jadi diharapkan dengan belajar dengan ilmu filsafat, Anda betul-betul memahami, mengetahui apa itu yang disebut kesehatan masyarakat. Dan demikian secara ringkas, ilmu filsafat dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tata cara memperoleh kebenaran yang hakiki tentang sesuatu. Nah, ini ada kebenaran, kita sudah bahas ya tentang kebenaran. Selanjutnya kita akan coba melihat atau melihat ya ringkasan-ringkasan makna-makna apa itu filsafat dari berbagai tokoh. Dari mulai sebelum Nabi Isa lahir, yang dikenal dengan nama sebelum Masehi, sampai nanti yang kekinian abad-abad 20 ya. Yang pertama ini dari Plato.
Ini 428 sampai 348 sebelum Masehi, artinya sebelum Nabi Isa dilahirkan. Ya, tentunya di sana, di kita ini zaman apa gitu ya, sebelum Masehi, di kita hanya mengenal pas Masehi ya. Ini sebelum Masehi berarti sudah ada artefak atau bukti-bukti tentang pendapat Plato ini. Ya. Filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Filsafat tidak lain dari pengetahuan tentang segala yang ada. Nah, ini kata kuncinya adalah yang ada. Karena tiap orang ini akan membedakan apa itu yang dimaksud ada. Ya, dalam kajian berikutnya nanti ada yang punya aliran idealisme, ada yang punya materialisme. Ya, tapi itulah kajian filsafat berikutnya. Di pertemuan yang akan datang mungkin kita akan membahas tentang apa yang dimaksud ada ini ya. Yang kedua itu adalah pelanjut dari Plato ini adalah Aristoteles. Ya, masih sebelum Nabi Isa lahir. Dia berpendapat bahwa filsafat itu ilmu menurut dia ya. Kalau di sini pengetahuan. Ya, kita sudah membedakan antara ilmu pengetahuan, ilmu dan sains. Jadi filsafat adalah pengetahuan daripada. Kalau di sini ilmu. Ya, ilmu tetapi dalam arti diartikan knowledge, pengetahuan. Yang meliputi kebenaran yang tergandung dalam ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Jadi ini sudah menyebut cabang-cabang filsafat sebetulnya kalau Aristoteles. Berikutnya dari Cicero. Ya, Cicero ini lebih berikutnya ya di makin ke sini ya. Ini 106 sampai 43 sebelum Masehi. Dia mengatakan bahwa filsafat adalah sebagai ilmu dari semua seni, the mother of all the art. Jadi ibu segala seni. Nanti ada yang mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu segala ilmu gitu ya. Kalau di sini adalah ibu dari segala ilmu itu. Kalau ini ibu dari segala seni. Bahkan sebagai filsafat itu juga mengartikan Cicero ini art vitae atau seni kehidupan. Jadi dia memandang bahwa hidup ini juga seni gitu ya. Yang berikutnya ini dari filosof Timur Tengah ya, Muslim ya. Dia mengatakan filsafat adalah ilmu, pengetahuan ya, dalam pengertian pengetahuan, knowledge. Filsafat adalah pengetahuan tentang alam mawujud. Jadi kaitan dengan ada ini. Bagaimana hakikat yang sebenarnya. Hingga zamannya ini kan ada dikenal wujud kidam bako gitu ya. Wujud kidam bako, muhalal fatulil hawadis dan seterusnya. Itu sebetulnya muncul juga dari kalangan filsafat Muslim. Berikutnya dari tokoh kita, ini Muhammad Yamin ya, kurang A di sini ya. Muhammad Yamin, beliau mengatakan bahwa filsafat ialah pemusatan pikiran sehingga manusia memenuhi kepribadiannya seraya di dalam kepribadian itu dialami kesungguhan. Jadi pemusatan pikiran dengan sungguh-sungguh itu untuk memaknai, untuk memahami segala sesuatu. Itu. Kembali ini sudah ada menemukan di sini adalah semua sebenarnya terkonteksi kepada kesungguhan untuk mengetahui sesuatu. Berikutnya ada juga dari Immanuel Kant. Nah ini sudah abad-abad ke-18 ya. Udah ke sini. Dan bukunya Purpose itu masih ada tersimpan kalau di barat ya. Beliau mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan. Nah, ini ada ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya tercakup 4 persoalan. Nah, inilah yang mengatakan bahwa tadi Immanuel Kant ini dari pokok atau ibu ya, pokok pangkal dari segala pengetahuan. Jadi segala pengetahuan itu awalnya dari filsafat. Ya.
ekonomi, lalu biologi, fisika, semua itu dari filsafat, dari hasil perenungan yang sungguh-sungguh. Saya mengatakan dari 4 persoalan yang dipikir. Apa yang dapat kita kerjakan? Apa yang dapat kita kerjakan? Maka dijawab dengan filsafat metafisika. Apa yang seharusnya kita kerjakan? Dijawab dengan filsafat etika. Ya, adab. Sampai di manakah harapan kita? Dijawab dengan filsafat agama. Apakah yang dinamakan manusia? Dijawab dengan antropologi. Ya, nah, itu. Baik, kita berlanjut, saudara sekalian. Dari Johann Gottlieb Fichte, ya. Ini dari Jerman, ini bahasa Jerman itu kalau bacanya ya apa adanya pada umumnya begitu ya, tidak seperti bahasa Inggris ada perubahan suara itu ya. Filsafat adalah Wissenschaftslehre, ilmu dari ilmu-ilmu. Nah itu. Ya, jadi dia ilmu dari ilmu-ilmu, yakni ilmu umum yang jadi dasar segala ilmu. Oleh karena itu diberikan ini di S1, di apa itu ya filsafat itu ada bagusnya, tapi sayangnya tidak semua itu, tidak semua prodi ini ada membahas tentang filsafatnya. Ya, walaupun di kurikulum secara umum nasional itu memang ada termasuk bagian yang harus dikuasai oleh mahasiswa S1 itu. Jadi bagus kalau di FKM ini ada, walaupun sekarang semester 6 ya pas lah, nggak apa-apa, ada dasar. Kalau yang dulu atau mungkin ya yang dulu ya, kemarin juga saya masih ada semester 1. Tapi katanya kurikulum yang ada perubahan nih yang semester 6 itu, yang sekarang kurikulum lama berarti ini semester 6. Dan kurikulum yang barunya Merdeka Belajar itu ada di semester 1 lagi. Lalu Gottlieb ini juga mengatakan filsafat memperkatakan seluruh bidang dan seluruh jenis ilmu. Dan intinya mencari kebenaran dari seluruh kenyataan. Ya. Yang berikutnya adalah von Nattov. Nah, ini sudah abad 20 nih ada ya, akhirnya. Dia filsafat sebagai Grundwissenschaft, tadi ilmu dasar yang hendak menentukan kesatuan pengetahuan manusia dengan menunjukkan dasar akhir yang sama. Nah, ya, lalu berikutnya Notonegoro. Nah, ini dari Indonesia ini ya, semua ini. Dan ini baru-baru abad 20 semua ini. Filsafat menelaah hal-hal yang dijadikan objeknya dari sudut intinya yang mutlak, yang tetap tidak berubah, yang disebut hakikat. Jadi sederhananya itu filsafat itu menelaah hakikat sesuatu lah. Hakikat tadi kesehatan masyarakat, hakikat sehat itu apa, hakikat sakit itu apa itu ya. Karena kalau sudah tahu hakikatnya itu akan memahami kalau ada masalah juga hakikat masalahnya apa, akan mudah untuk menangani masalahnya itu. Dri Karya, filsafat sebagai perenungan yang sedalam-dalamnya. Jadi ada berpikir, ada perenungan, ya macam-macam. Jadi dia mengatakan filsafat sebagai perenungan yang sedalam-dalamnya tentang sebab-sebabnya ada dan berbuat. Perenungan tentang kenyataan yang sedalam-dalamnya sampai mengapa yang penghabisan. Ya. Lalu dari Sidi Gajalba, ya. Berfilsafat ialah mencari kebenaran, dari kebenaran untuk kebenaran, ya, tentang kebenaran sesuatu yang dimasalahkan. Dengan berpikir radikal, sistematis, dan universal. Nah, jadi berpikirnya ini radikal. Nah, jadi walaupun sekarang konotasinya kok radikal itu jadi jelek gitu ya. Radikal itu kasar, padahal radikal itu dari radik. Radik itu akar.
Jadi berpikir radikal itu artinya berpikir sampai ke akarnya. Kalau dari pohon itu tidak hanya melihat daunnya, puncaknya, pucuknya, batangnya, tetapi sampai ke akar yang tidak terlihat kalau tidak digali. Nah, itulah radikal. Berikutnya dari Herodotus, ya, ini baru ini kan. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan. Jadi ini masukkan filsafat itu sikap. Nanti kita contoh-contoh. Dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Tuh, kalau itu yang pertama itu ya. Jadi sikap misalnya begini. Ada orang saya berfalsafah bahwa hidup seperti pohon pisang. Pantang mati sebelum memberikan manfaat. Apa? Anda bisa uji coba itu. Kalau Anda ada pohon pisang belum berbuah, Anda tebas itu di tengah. Tebas, buang itu yang atasnya, dibiarkan, nanti dia akan tumbuh lagi. Nanti udah gede itu tebas lagi, dia akan tumbuh lagi. Tapi kalau Anda biarkan sampai dia berbuah, setelah tua, tidak ditebang, tidak apa juga, nanti dia mati sendiri. Nah itu yang mengambil. Atau ada orang yang berpikir hidup saya ini ingin seperti talang air gitu ya. Tetap basah, airnya ada terus, tetapi tidak pernah menampung air. Jadi artinya dia hanya sebagai penyalur. Kalau amal ya dia hanya banyak beramal aja, tidak numpuk-numpuk gitu, biar akan basah terus, ya akan dipakai terus, gitu. Jadi banyak lagi lah nah itu tadi dari sikap atau kepercayaan. Berikutnya Titus juga mengatakan bahwa filsafat adalah suatu proses kritis atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi. Ya, jadi ada kritis, berpikir kritisnya di sini. Kalau di sini kan tidak kritis kadang-kadang. Tapi ada juga dia kalau yang dijunjung tinggi, ya artinya maksudnya begini, sebelum dipakai, ya atau setelah dipakai itu tidak kritis lagi asal pakai. Tapi sebelumnya kalau ada sikap itu dia dipikir itu secara kritis. Berikutnya filsafat adalah suatu usaha untuk memperoleh suatu pandangan keseluruhan. Jadi dia lebih menitik beratkan kepada upayanya. Ya, berikutnya filsafat adalah analisis logis dari bahasa dan penjelasan tentang arti kata dan pengertian atau konsep. Misalnya apa yang disebut kursi. Nah, orang filsafat itu berpikir itu. Kalau Anda katakan kursi adalah tempat duduk, ya, bisa secara kritis lah. Kalau seseorang dia di batang pohon lalu duduk, apakah batang pohon itu juga kursi? Nah, itu. Nah, itu dipikir sampai tahu mana yang kursi, mana yang bukan kursi. Ya, itu menganalisa ya. Lalu berikutnya dia mengatakan, filsafat adalah kumpulan masalah yang mendapat perhatian manusia. Ya. Yang dicirikan jawabannya oleh para ahli filsafat. Tuh. Berikutnya, dari Pak Ismaun. Ya, ini dosen juga, dosen filsafat juga ya. Dia mengatakan filsafat ialah usaha pemikiran dan renungan manusia dengan akal dan kolbunya. Nah, ini ada yang uniknya dia pakai istilah kolbu ya. Dengan akal dan kolbunya secara sungguh-sungguh. Yakni secara kritis, sistematis, fundamentalis, universal, integral, dan radikal. Jadi tetap ini yang sampai ke akar itu artinya. Untuk mencapai dan menemukan kebenaran yang hakiki berupa pengetahuan dan kearifan atau kebenaran yang sejati. Ya. Sementara dari Bertrand Russell, ya, yang mengatakan filsafat adalah sesuatu yang berada di tengah-tengah antara teologi dan sains. Nah, dia mengatakan itu, jadi seolah-olah ada sineger tengah gitu ya. Kalau Bertrand Russell itu antara sains dan teologi, yaitulah filsafat. Ini belum berbicara tentang ilmu filsafat. Ini baru bendanya filsafatnya ya. Nah, filsafat berisikan pemikiran-pemikiran mengenai masalah-masalah
yang pengetahuan definitif tentangnya. Sampai sebegitu jauh tidak bisa dipastikan. Jadi masih memberi peluang gitu, hal-hal yang baru itu kalau filsafat. Filsafat lebih menarik perhatian akal manusia daripada otoritas tradisi atau wahyu. Jadi itu adalah otoritas akal kita. Jadi hanya lebih mengutamakan akal gitu ya. Dari Pak Hasbullah Bakri ini ya. Ilmu filsafat, nah ini sekarang ilmu ya, ilmu filsafat. Kalau tadi filsafat, sekarang ilmu filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam, mengenai ketuhanan, alam semesta dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana sikap manusia itu sebenarnya setelah mencapai pengetahuan itu. Jadi dia cenderung ke teologis ya, ke keagamaan itu. Kalau yang tadi kan jarang itu yang menyebut-nyebut tentang ini. Yang berikutnya, Hasbullah Bakri ini mengatakan, filsafat itu adalah upaya memahami keberadaan, ini ada itu ya, dunia secara hakikat melalui kontemplasi dan refleksi dengan menggunakan akal atau rasio, ya, logosnya ini. Yang terakhir dia mengatakan bahwa segenap filsafat itu segenap pemikiran reflektif. Reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai kehidupan yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan seluruh kehidupan manusia ya. Berikutnya dia juga berpendapat bahwa ilmu filsafat, ada filsafat, ada ilmu filsafat ya. Ilmu filsafat adalah ilmu yang mempelajari tata cara memperoleh kebenaran yang hakiki tentang sesuatu. Sesuatu inilah yang disebut objek filsafat. Nah, jadi objek filsafat itu sesuatu. Dia masih terbuka berarti. Kalau di istilah matematik disebut variabel ya. X-nya bisa diganti dengan apa aja. Nah, inilah yang disebut tadi objek filsafat. Jadi objek filsafat itu terbuka. Sangat luas ya, bisa filsafat kesehatan, filsafat matematik, filsafat hukum, filsafat pendidikan, ya itu jadi menjadikan bercabang-cabang itu tergantung kepada objek khasnya itu. Kalau secara umum ya tentang sesuatu saja gitu. Ya. Jadi objek material filsafat, ya objek material. Tadi kita akan membahaskan ya, objek material filsafat adalah segala sesuatu yang berwujud atau diyakini berwujud. Kenapa diyakini berwujud? Karena ya kita tidak lihat wujudnya. Ya misalnya tentang apa makhluk halus itu ya, tentang jin, tentang apa kan makhluk halus itu, tapi diyakini itu berwujud. Ya mungkin belum bisa membuktikan, tapi ada juga orang yang mampu melihat wujud itu. Tapi ini berbicara secara umum. Artinya segala sesuatu yang ada atau mungkin ada atau diyakini ada. Contoh tentang surga neraka. Diyakini ada oleh kita. Mungkin yang belum yakin ya mungkin ada. Kalau yang ada kan umumnya orang yang bisa diindra, diraba, dirasa, dicap, ya itu yang panca indera itu. Ya. Tapi ya ada juga kan yang tidak bisa diindra tapi diyakini ada dan dimungkinkan ada. Ya, jadi bisa materi konkret, fisik maupun abstrak, psikis atau imajinatif. Ya. Tadi objek material ya. Jadi objek material itu yang tadi. Sekarang objek abstrak yang dimaksud tadi adalah pengertian abstrak logis, bisa konsepsional, bisa spiritual, bisa nilai-nilai, bisa keyakinan. Ya kemarin ada viral di medsos, Mbak Rara jadi pawang hujan gitu ya.
Dan di Indramayu juga itu mungkin di daerah-daerah tertentu juga sama, tidak hanya di Indramayu. Itu ada ya kebiasaan orang kalau ada kegiatan ya. Tapi umumnya kalau di daerah itu kalau ada hajatan gitu, ada hajatan tuh biasanya dia ada pawang hujannya, hanya tidak terbuka, biasanya tertutup gitu ya. Tapi biasanya ada. Bahkan ada juga yang punya proyek-proyek besar supaya tidak terganggu proyeknya, lalu dia juga nyewa pawang hujan. Nah, itu kan bisa dari kajian filsafat. Ya, paling tidak mungkin ada. Bisa ada, memang terjadi. Bisa mungkin ada. Bisa diyakini ada oleh orang yang meyakininya. Sehingga ya dilakukanlah itu. Pengalihan. Jadi bukan menghentikan ya. Hujan tidak bisa dihentikan. Tapi dialihkan. Jadi arah angin. Yang diminta anginnya untuk berbelok arah kemana gitu. Sehingga hujannya tetap terjadi. Tetapi tempatnya tidak di tempat yang tidak diinginkan ada hujan. Nah, oleh karena itu tadi, dengan demikian objek filsafat itu tak terbatas. Karena tadi sesuatu itu kan. Jadi objek filsafat adalah sesuatu yang ada, diyakini ada, atau mungkin ada. Segala yang ada mencakup ada yang tampak, dan ada yang tidak tampak. Ya. Angin itu tidak tampak oleh mata, tapi ya ada. Objek material yang sama dapat dikaji oleh banyak ilmu lain. Misalnya, manusia itu. Manusia itu oleh yang meneliti tentang membahas fisik-fisiknya, unsur-unsurnya, ya biologi. Yang tentang jiwanya, psikologi. Ya. Lalu apa komponen-komponen kimianya dan sebagainya itu banyak sekali. Dari objeknya sama, tetapi dikaji oleh banyak ilmu lain. Oleh karena itu, filsafat tadi disebut ibu dari segala ibu atau pokok dari ilmu gitu. Ada yang tampak adalah dunia empiris disebutnya ya. Nah, sekarang pengertian yang tampak juga akhirnya yang bisa diindra lah gitu ya. Nah, sedangkan yang tidak tampak adalah alam metafisika. Itu. Nah, beberapa filosof membagi objek material filsafat ada 3 bagian. Objek materialnya ya. Satu tadi, yang ada dalam alam empiris, yang bisa diindra tadi. Yang ada dalam pikiran, ini tidak bisa diindra ini. Ya. Dan yang ada dalam kemungkinan. Ya. Nah, hemat saya sendiri masih kurang satu di sini ya. Bahkan ini pikiran dengan kemungkinan itu adanya di pikiran. Tapi udah, ini taruhlah dibedakan, tapi ada nambah satu kalau saya. Yaitu yang ada dalam keyakinan atau kolbu. Nah, jadi ada aja kita yakin dalam kolbu. Tidak yakin karena empiris, tetapi yakin ada dalam kolbu. Misalnya adanya Allah, adanya surga, ada neraka, ya apalagi siksa kubur, ya itu keyakinan dalam kolbu. Jadi tidak kemungkinan lagi gitu. Nah, itu ya, saudara sekalian. Jadi objek material filsafat dapat berubah segala bentuk pemikiran manusia tentang sesuatu yang ada atau mungkin ada atau diyakini ada. Segala persoalan pokok yang dihadapi manusia saat dia berpikir tentang dirinya dan tempatnya di dunia. Juga segala pengetahuan manusia serta apa yang ingin diketahui oleh manusia. Nah, itulah objek material filsafat. Kembali lagi sangat luas sekali. Makanya lebih mudah dengan satu kata sesuatu tadi. Hanya sesuatu ini rincian dari sesuatunya. Ya. Kemudian selanjutnya bahwa permasalahan dalam kehidupan yang dikaji oleh filsafat, ya perkembangannya mengikuti ini. Kalau kita mengkaji tentang benar salah,
Maka itu bagiannya disebut logika. Ilmunya ya, ilmu logika, ilmu menalar. Kalau tentang baik dan buruk, ya itu etika. Kalau tentang indah atau jelek, maka dia dengan estetika. Ya, dari cara berpakaian, orang pakai hiasan, pakai apa. Kalau ini kan sopan santun dan sebagainya, itu etika itu. Estetika ya seni lah itu ya. Lalu tentang jat, pikiran atau hati, kolbu ini dengan metafisika. Organisasi pemerintahan yang ideal itu dengan politik. Nah, ini ya. Jadi berkembang. Nah, sekarang bagaimana mempelajari filsafat? Nah, untuk mempelajari filsafat itu ada 3 metode besar lah, 3 metode utama. Yaitu yang pertama yang disebut metode historis, metode sistematis, dan metode kritis komparatif. Ya. Metode sistematis adalah metode berfilsafat dengan cara satu mempelajari karakter filsafat secara runtut. Tadi berdasarkan tahun gitu ya, secara runtut. Dari sebelum Masehi, waktu pas awal-awal Masehi sampai ke yang sekarang. Nah, itu adalah metode sistematis. Mempelajari tentang hakikat kebenaran. Jadi apa? Dia khusus ini yang ditinjau itu apa yang dia berpendapat tentang apa yang disebut kebenaran. Ditinjau dari berbagai karya tadi. Kebenaran menurut si ini, menurut si ini, menurut dan seterusnya. Berdasarkan tadi per tahun misalnya itu. Ya, sistematis. Memusatkan itu perhati pada isi filsafat bukan tokohnya. Jadi kalau sistematis tidak terlalu menonjolkan tokohnya, tetapi tadi tentang isinya, tentang kebenaran gitu ya. Perkembangan kebenaran itu dari awal sampai sekarang ini apa gitu ya. Itu nanti kalau yang tokohnya itu masuknya ke yang kedua, yaitu metode historis. Ya, jadi dia namanya juga sejarah historis, sejarah filsafat secara runtut tadi, tahun, pemikiran, tokohnya, nah mulai dari sini. Tokohnya, lalu yang menonjol tentang apa? Karena tidak biasanya semua. Walaupun mengkaji semua itu tiap-tiap tokoh ada menonjolkan sesuatu pemikiran-pemikiran yang berbeda dari yang lain. Misalnya apakah tentang kebenaran, apakah tentang wujud, apa tentang apa namanya pemberlakuan kebenaran dan sebagainya. Ya, ini di setiap zaman tadi historisnya. Lalu metode ini dapat dilakukan membicarakan tokoh demi tokoh tadi, menurut kedudukannya dalam sejarah. Misalnya dimulai dari filsuf Thales. Thales itu paling dulu lah diketahui gitu ya. Beserta riwayat hidupnya, pokok ajarannya, teori pengetahuan, akibat dan sebagainya. Nah, setelah memiliki pemikiran Thales dilanjutkan dengan mempelajari pemikiran tokoh ya seperti Heraklius, Parmenides, Socrates, Demokritus, Plato dan tokoh-tokoh hingga sekarang. Nah, itu yang historis dan kita tidak akan pelajari karena kita khusus nanti objek kita adalah pengetahuan ilmu dan sains, khususnya nanti tentang kesehatan masyarakat. Yang terakhir, tiga itu yang disebut dengan metode kritis. Digunakan oleh orang yang mempelajari filsafat tingkat intensif. Nah, jadi kalau Anda mau memperdalam tentang filsafat, ya ini menggunakan metode kritis. Jadi caranya apa? Dia baca dari suatu tokoh, lalu dikomparasi, dibandingkan dengan pendapat tokoh lain, lalu Anda komentari secara kritis. Oleh karena itu, untuk melakukan metode kritis, Anda perlu menguasai tiga komponen atau 3 alat berfilsafat ya. Jadi ada 3 alat berfilsafat supaya yang tingkat intensif. Yang pertama penguasaan bahasa.
Saya amati beberapa dasawarsa sekarang ini hampir 20 tahun atau 15 tahun atau 10 tahun belakangan ini penguasaan bahasa Indonesia dari para mahasiswa, para siswa itu pengamatan saya, walaupun belum ada penelitian secara mendalam, itu sangat-sangat menurun gitu ya. Dari mulai tata tulis, ya menulis misalnya menulis nama orang, nama kota, penggunaan kata sandang, kata sambung, apalagi dengan ada yang hal-hal yang baru, pelurusan, seperti kata rata-rata, kalau dulu kan dikenal rata-rata. Sekarang ini yang benar rata gitu ya. Nah, itu tidak ada yang peduli itu, yang pelajari itu. Nah, di filsafat itu ada penguasaan karena nanti akan berkaitan dengan komunikasi. Di pertemuan keempat nanti kita akan bicara tentang tiga ini ya, penguasaan bahasa, logika atau nalar dan matematik. Apa itu di pertemuan? Insya Allah kita mudah-mudahan bisa tatap muka ya. Tapi nggak tahu dilihat jadwalnya nanti ngasih tahu itu pertemuan keempat itu luring atau daring gitu. Ya, kalau saya inginnya daring, luring terus ya, tatap muka terus kalau saya. Karena lebih suka berdiskusi secara langsung dengan para pembelajar ya, semua. Nah, langkah pertama dalam metode kritis mempelajari, memahami isi ajaran seorang tokoh aja dulu, gitu ya. Kemudian mengajukan kritik terhadap ajarannya, dikritisi oleh kita, ketidaksetujuan kita dengan argumen-argumen yang kuat. Kalau setuju juga dengan penekanan argumen juga. Nah, kritik itu dapat menggunakan pendapatnya sendiri, jadi bisa pendapat kita, atau dikonfrontasikan dengan ajaran atau pendapat tokoh lain. Itu biasanya di kajian-kajian tentang hadis atau tentang ayat itu, menggunakan hadis itu biasanya kalau dengan metode kritis itu dibanding-bandingkan. Ini menurut mazhab ini begini, mazhab ini begini. Nah, itu juga termasuk ya cara pemikiran seperti itu. Tadi kita mengingatkan kembali ada 4 cabang utama fokus pendelaan subjek. Ini cabang utama ya, nanti kan masing-masing ini bercabang-cabang lagi itu. Yang pertama logika, yaitu mengkaji tentang benar atau salah. Etika mengkaji tentang baik dan buruk atau akhlak ya. Estetika mengkaji tentang hakikat dan jelek, keindahan. Dan metafisika mengkaji tentang being, ada, wujud, ya, hakikat pikiran serta hubungan antara zat. Ya, seperti di kalangan Islam yang ditemukannya yang disebut wujud, kidam, bako, itu masuk metafisik. Karena yang ada tentang wujud ya. Oke. Nah, dari 4 cabang utama muncul cabang-cabang lain yang pada hakikatnya merupakan objek yang dikajinya atau kajiannya, subjek dari kebenarannya. Beberapa di antaranya ada filsafat politik, filsafat sejarah, filsafat biologi, filsafat matematika, filsafat bahasa, filsafat pengetahuan, filsafat ilmu, filsafat manusia, filsafat kesehatan, filsafat agama, dan sebagainya. Jadi masing-masing itu. Ini juga menunjukkan keterbatasan manusia, tidak bisa seluruhnya. Dan begitulah kita akan menyadari betapa ilmu Allah itu sangat luas. Jadi kalau ada orang yang merasa bisa semuanya, waduh itu luar biasa ya. Hanya Nabi karena dibimbing oleh oleh Allah ya. Kalau kita ya bahasa ya paling menguasai bahasanya, walaupun yang lainnya tahu, tetapi menguasai yang utamanya bahasa. Gitu. Matematik, ya hanya matematik yang paling dikuasainya. Ya, walaupun dia menguasai bahasa, pengetahuan lain, ya kesehatan dan misalnya ada, tetapi tetap itu. Itulah bukti keterbatasan kita sebagai manusia. Sekarang berikutnya ciri-ciri seorang sedang berfilsafat. Di pertemuan pertama kan saya mengatakan bahwa saya tidak akan mengajarkan ilmu filsafat. Tetapi filsafat ilmu dan cara berfilsafat. Ya. Nah, disinilah ciri-ciri seorang berfilsafat.
Apa berfilsafat itu? Yaitu sedang berpikir sungguh-sungguh. Yang pertama itu cirinya dia radikal, yaitu berpikir sampai ke akarnya, radik. Jadi kalau ada orang kesehatan ini juga orang biologi itu udah terbiasa ini dengan istilah-istilah ini. Radik itu akar kan. Jadi kembali radikal itu dalam konotasi filsafat atau ilmiah itu tidak jelek itu. Ya, walaupun di masyarakat kan ini ada ustadz radikal, ada apalagi gitu ya. Wah, jadi jelek gitu. Jadi satu sampai ke akar, kedua universal, menyeluruh. Jadi satu objek diteliti menyeluruh, tidak sebagian-sebagian. Jadi seperti manusia tentang pikirannya, tentang fisiknya, tentang hatinya, tentang perilakunya dan sebagainya itu ya. Yang ketiga konseptual. Konseptual itu sederhananya begini lah. Sampai bisa membedakan ya atau tidak, benar atau salah. Itu. Kalau dalam himpunan lagi SD, SMP, anggota himpunan atau bukan anggota himpunan. Nah, itu berarti dia secara konseptual. Koheren. Koheren itu runtut, konsisten, atau ada keterkaitan gitu ya. Nyambung. Gitu. Koheren itu nyambung dengan pengetahuan sebelumnya. Tidak bertolak belakang. Walaupun mungkin berbeda bentuk gitu ya. Ya, jadi itu. Yang kelima, sistematis. Jadi tidak acak-acakan. Jadi orang berpikir bersifat dia sistemik gitu ya. Jadi contoh yang sederhana begini. Mana yang didahulukan, mana yang di kemudian. Itu tartil lah kalau bahasa ini ya. Jadi berpikirnya ada urutannya. Tidak bisa loncat-loncat gitu. Ya. Jadi yang berikutnya yang keenam adalah komprehensif. Komprehensif itu menyeluruh. Kalau universal itu apa ya lebih bersifat menyeluruh tetapi berlaku umum lah gitu ya. Kalau universal. Universal itu berlaku umum. Kalau komprehensif ya menyeluruh tadi. Dari berbagai sudut pandang. Kalau ini universal jadi seolah-olah kan sama. Universal itu berlaku umum. Seperti orang dicubit. Itu semua akan merasakan kesakitan. Nah, itu universal itu. Ya. Tidak ada yang dicubit merasakan kegembiraan itu. Cubit yang kenceng ya, yang sakit itu. Yang ketujuh, bebas. Tanpa prasangka atau tekanan dari berbagai pengaruh sosial, historis, dan sebagainya. Ya, tekanan politik dan sebagainya nggak ada. Bebas berpikir ya. Jadi betul-betul hanya untuk tahu. Hanya untuk mengetahui kebenaran hakiki itu. Dan yang terakhir ini ciri orang berfilsafat itu bertanggung jawab. Berpikir dengan pemikiran dampak bagi alam semesta. Ya, dan harus berdasarkan hati nurani begitu. Ya. Nah, itu ciri orang berfilsafat ya. Yang terakhir dalam pertemuan kita kali ini adalah tentang manfaat berfilsafat. Ya, kalau Anda rajin melatih berfilsafat, yaitu tadi yang 8 tadi ya, berpikir secara radikal, lalu bersifat universal gitu ya. Ya, itu akan menghasilkan melatih tadi berpikir universal, multidimensi, komprehensif dan mendalam. Jadi meninjau suatu kejadian juga tidak gampang kita termakan oleh hoax dan sebagainya itu, ya, tertipu dan sebagainya. Karena kita biasakan berpikir universal, multidimensi, komprehensif dan mendalam. Yang kedua, memperoleh dasar-dasar semua bidang pengetahuan. Semua dasarnya, matematik, biologi, hanya dasar-dasarnya itu ya. Pandangan atau pemahaman atas hakikat kesatuan semua pengetahuan dan kehidupan. Tuh, kalau kita rajin berfilsafat nih ya. Dapat memanai hakikat hidup untuk apa? Siapa kita, dari mana kita, untuk apa kita, mau kemana kita. Ya, jadi itu perlu dipikir nih. Siapa kita ini? Terdiri dari apa kita ini? Siapa yang mengadakan kita ini? Ya.
Itu baik dalam lingkup pribadi maupun kaitannya dengan alam semesta ini. Kalau sering dilatih berpikir, maka akan menjadi lebih cerdas, lebih kritis dan objektif. Ya, walaupun godaannya cukup besar zaman sekarang karena teknologi ada terbiasa dengan copy paste. Tugas-tugas Anda itu banyak yang copy paste. Copy paste lah kalau Anda bilang itu ya. Ya mestinya Anda kritisi, Anda kalimatnya juga bisa diubah-ubah sehingga betul-betul Anda baca, Anda maknai gitu. Ya. Dan itu dari materi pelengkap itu tidak dibuka-buka itu bagaimana cara sitasi, cara mengutip pendapat orang dan sebagainya. Nah, lain kali itu tugas-tugasnya dasarnya harus ada dari situ ya. Nah, lalu berikutnya menjadi pribadi yang berkarakter. Tidak mudah terpengaruh oleh faktor eksternal, faktor dari luar. Dengan tetap mengakui harkat martabat orang lain, keragaman, dan keunggulan orang lain. Tidak mudah dicuci otak. Jadi kalau yang tidak berpikir itu ya cuci otak. Akhirnya masuk ke golongan yang keras gitu ya. Bukan radikal tadi. Yang nyeleneh, yang keluar. Karena kita terbiasa, insya Allah kita tidak akan terkena oleh faktor-faktor itu. Yang berikutnya, manfaatnya adalah sebagai suatu bentuk latihan untuk memperoleh kemampuan memecahkan masalah secara serius. Jadi sekarang Anda masih mahasiswa, suatu ketika Anda akan menjadi orang yang mandiri, pasti ada masalah, harus bisa dipecahkan secara komprehensif, secara serius, ya, lalu terbiasa akan menemukan akar persoalan, ya, menemukan sebab akibatnya, gitu ya, sehingga Anda akan menjadi pribadi yang mampu berdiri sendiri dalam artian berdiri sendiri dalam menyelesaikan masalah sebelum ada hal-hal yang memang minta bantuan orang lain atau membantu orang lain. Ya. Yang ketujuh, manfaatnya adalah memberikan kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan menyelesaikan masalah dalam hidup sehari-hari secara mandiri dengan pandangan yang luas. Ya, yakin Anda juga kalau jadi pimpinan akan mampu cepat mengambil keputusan. Salah satu kualitas pemimpin itu adalah dicirikan dengan kecepatan mengambil keputusan. Karena ada pemimpin yang lambat gitu ya, membuat keputusannya sehingga bikin gregetan rakyatnya juga gitu. Dan yang terakhir, paling tidak di banyak lagi, paling tidak ada 8 ini, memberikan ajaran tentang moral dan etika akhlak yang berguna dalam kehidupan ya. Jadi orang-orang yang berpikir berfilsafat karena diantaranya adalah menghasilkan kemampuan tepos liro, introspeksi, reflektif. Kalau kita disakiti orang, itu rasanya sakit sehingga kita tidak menyakiti orang lain. Kalau kita ada yang nyubit rasanya sakit, maka kita tidak nyubit orang lain. Kita tidak akan menghina orang lain karena kita kalau dihina juga akan tidak enak, gitu ya. Itu membicarakan ajaran moral seperti itu. Baik, saudara-saudara sekalian, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Sampai jumpa kita nanti di kuliah keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.